Selamat pagi. Makan otak gak bikin kolesterol. Siapa bilang? Bikin, Pak. Telur itu kolesterol, daging itu kolesterol, ikan ya kolesterol, seafood kolesterol. Itu yang ditakut-takutkan. Bukan yang ditakuti ya, itu yang ditakut-takutkan. Berulang kali saya bilang ya, kamu sudah ditakut-takuti dengan sebuah kebenaran yang disetting untuk menguntungkan kartel gula, kartel kue. Dan itu kebenaran itu dibuat tahun 1916 oleh peneliti Harvard University. Dan mereka dibayar 48.000 US zaman itu. Kamu bisa bayangkan tuh. Zaman itu 48.000 US. Itu berapa puluh juta itu ya, berapa ratus juta itu ya, zaman itu loh, zaman itu inflasi gila itu. Kalau dibilang sekarang 48.000 US zaman itu. Jadi kamu sudah ditakut-takutin. Kalau kamu ketemu sama DKTR yang seusia saya, ya pasti kamu akan sama, ketakutannya sama. Jangan makan telur, jangan makan daging. Tapi kalau kamu ketemu DKTR yang sekarang ini mereka umurnya 25 tahun, 30 tahun, kamu akan ketemu sama DKTR yang menyarankan kamu makan daging, menyarankan kamu makan seafood, menyarankan kamu makan telur. Kenapa? Karena jurnal abal-abal itu sudah terbongkar kebohongannya. Justru malah penyebab masalah penyakit yang disebut sebagai metabolik itu bukan kolesterol. Penyebab yang menyebabkan penyakit metabolik itu adalah GUGLALA yang hari itu tahun 1916 dibela. Jadi 109 tahun kamu kena hoax tentang makanan yang menyehatkan itu. Saya 6 tahun ini ya, jantung saya udah pasang ring jantung, bocor 30%, bengkak. Itu 6 tahun yang lalu. Dan saya sudah memberhentikan 2022, tahun 2022 bulan April sampai detik ini, dan sudah tidak minum OBAT lagi. Makanan saya setiap hari itu kolesterol. Telur satu hari saya bisa makan 5 sampai 10. Dan sampai hari sore ini jam setengah 4 saya belum makan. Kemarin saya makan sekitar jam 3 sore. Makanan saya setiap hari telur, ikan, daging, seafood, ganti-ganti aja mana yang saya suka. Ya. Dan saya sudah memakannya selama 6 tahun ini, tidak memakannya dengan nasi, tidak memakannya dengan tepung, tidak memakannya dengan jajan-jajanan, cemilan-cemilan. Saya udah enggak makan begitu-begituan, Jess. Ya, kalau seandainya saya membuat variasi, saya makan jajanan, belum tentu sebulan sekali. Belum tentu sebulan sekali. Saya membuat variasi dalam hidup saya makan cemilan-cemilan. Ya setiap saya jalan jauh pasti saya ada cemilan. Cemilan saya adalah emping. Cemilan saya adalah kacang mede. Yang kamu takuti bermasalah dengan asam urat, saya makan malah. Tuh. Ya, justru kolesterol itulah yang membuat kamu sehat. Karena apa? Karena suka enggak suka, hati-hati ya. Tubuh kita ini menciptakan kolesterol. Hati-hati, tubuh kita ini menciptakan purin sama asam uratnya. Hati-hati, tubuh kita lah yang menciptakan kreatinin. Hati-hati, tubuh kita itu ada asam lambungnya. Itu semua sahabatmu dalam kesehatan. Jangan dimusuhin. Kolesterol, liver tanpa kamu perintah ya, tanpa kamu perintah, liver setiap saat itu menciptakan kolesterolnya 400 mg per desiliter. Menciptakan 400 mg per desiliter. Untuk apa? Untuk tubuhmu makan. Karena sel tubuhmu makanannya kolesterol. 30%-nya dimakan sama otak. Telur itu hanya menyumbang 70 mg per desiliter doang. Daging itu enggak banyak. Lebih banyak livermu sendiri yang menciptakan kolesterol daripada makananmu. Yang membuat masalah dalam kehidupan kamu, yang membuat ujung-ujungnya kena penyumbatan adalah gula. Gula, nasi itu gula, tepung itu gula. Tepung itu apa, Pak? Ya semua yang berhubungan dengan tepung. Ya, mie,
jajanan, cemilan, cepuluh yang berhubungan dengan tepung, gorengan itu tepung semua itu. Ya, gula itu. Jadi saya menyingkirkan itu. Kenapa saya menyingkirkan gula, nasi, gorengan, cemilan, cepuluh, tepung, gorengan, gula itu sendiri. Kenapa saya menyingkirkan? Karena telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah mengandung gula. Bahkan 150, 200 sampai 300 kali gulanya. Telur dimasak sudah ada gulanya. Daging dimasak sudah ada gulanya. Seafood dimasak, apalagi kamu masak saus padang, sudah ada gulanya itu. Makanya terbaik kamu makan telur, ikan, daging, seafood tidak dimakan pakai nasi, tidak dimakan pakai tepung, tidak dimakan pakai mie, tidak dimakan pakai jajanan, cemilan, cepuluh. Itu kalau saya memberikan nasihat, tapi kan kamu punya keputusan sendiri ya, monggo silakan. Justru kolesterol itu dipakai sama tubuhmu, ada dua kan, kolesterol LDL sama HDL kan. Itu semuanya dua-duanya berguna itu untuk tubuhmu. HDL membawa kolesterol ke otak, ke seluruh tubuh. LDL di belakangnya ngikutin. Nah, apa yang salah? Tidak ada yang salah. Penyumbatan terjadi bukan karena kolesterol. Penyumbatan karena apa? Karena gula. Gula, sekali lagi gula. Nih ya, saya kasih cerita ya, Jess ya. Sel-sel darahmu itu kan, pembuluh-pembuluh darahmu itu kan membawa makanan itu ke seluruh tubuhmu itu ya. Pembuluh darah dari usus, pencernaan dibawa semuanya ke seluruh tubuh. Nah, sel tubuhmu itu adalah yang namanya asam amino sama asam lemak. Sel tubuhmu itu asam amino sama asam lemak. Itu makanan aslinya. Ketemu sama gula. Ya kamu buat aja kalau enggak percaya. Masak gula dipanasin di wajan. Lengket nah wajanmu itu. Nah itu kelengketan itu yang membentuk tubuh mengeluarkan antibodi. Kenapa ya? Karena gula itu kan dibutuhkan tubuhmu untuk otot, tenaga. Ya, makanya yang tidak kemakan sama otot disimpan di bawah lemak. Menjadi apa? Menjadi endut. Selmu tidak makan itu sebetulnya. Karena selmu tidak diasupkan kolesterol. Kolesterolnya kamu musuh-musuhin. Selmu diasupkannya bukan asam amino, bukan asam lemak. Maka selmu makan gula. Nah kalau selmu makan gula, sudah dipastikan 3-5 tahun kemudian kamu pasti kena kanker, tumor, miom. Pasti itu. Itu udah pasti. Pertama, selmu gagal meregenerasi. Karena selmu gagal meregenerasi, kamu OBAT, maka selmu membentuk sebuah masalah. Tubuhmu terjadi masalah, yaitu apa? Komplikasi. Komplikasi karena apa ya? Komplikasi karena apa yang dibutuhkan tubuh kamu tidak asupkan. Terus dilawan sama OBAT-nya. Makanya orang yang kena OBAT terfarmasi pasti lambungnya problem. Kalau lambungnya problem, orang yang sakit itu lambungnya problem pasti akan kena ke ginjal. Suka enggak suka itu rule-nya. Makanya saya menjauhkan semuanya dari situ. Supaya saya tidak ter-OBAT. Nah, caranya adalah saya membentuk pola makan yang saya terapkan dalam diri saya, yang kemudian saya share ke kamu. Kamu mau ikut boleh, enggak boleh. Bangun tidur minum racikan Makcin. Sampai saya pun kemana-mana saya bawa nih racikan Makcin. Ya sampai tuh racikan Makcin tuh ya. Saya minum. Saya pasti bawa kemana-mana pergi nih. Bangun tidur minum racikan Makcin. Tidak sarapan, itu adalah sarapan yang terbaik. Tidak makan malam, itulah makan malam yang terbaik. Makanya kapan? Jam 1 sampai jam 7. Di antara jam 1 sampai jam 7. Itu makan yang terbaik dalam hidup. Kamu mau ikutin syukur, enggak juga enggak masalah. Itu adalah hak urusanmu sendiri. Saya hanya mensuggest. Kalau kamu mau, kamu sehat. Kalau enggak, ya kamu yang menerima akibatnya. Ngapain saya pusing? Ya, minum racikan Makcin bangun tidur. Kalau kamu butuh karena degeneratif, komplikatif, metabolik itu sudah terkena dalam tubuhmu, mau enggak mau kamu harus supplementation. Liposoma glutathione, probiotik, D3K2, MCT, Royal Jelly, Propolis itu kamu harus minum. Karena kamu butuh nutrisi. Tidak sarapan, tidak makan malam. Udah, kata kuncinya cuma itu. Makan di antara jam 1 sampai jam 7. Kalau mau makan yang sehat, telur, ikan, daging, seafood, udah itu aja. Singkirkan tepung, gula, gorengan, singkirkan semua itu.
baru kamu akan sehat walafiat. Tuh cara